Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan PowerPoint saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sofri Setiawan dengan NPM 19751014, kelas 6B Kriminologi, mata kuliah Organisasi Krim, dosen pengampu Riki Novarizal, Esos M Krim. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan resume yang berjudul Keamanan dalam negeri dan analisis. Di slide pertama ada tingkatan kondisi. 01 zona hijau, ketika risiko serangan rendah. 02 zona biru, kondisi di mana risiko umum serangan teroris. 03 zona kuning, di mana ketika ada risiko teroris yang signifikan serangan. 04 zona oranye, yaitu ketika terdapat risiko tinggi serangan atau aksi terorisme. 05 zona merah, merupakan kondisi yang mencerminkan serangan teroris yang parah. Nah, selanjutnya keamanan dan terorisme di Amerika Serikat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kelompok radikal telah melakukan berbagai macam kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, dan lainnya sebagai aksi protes melawan sistem pemerintah dan politik Amerika Serikat. 2. Perang di Vietnam sering dijadikan alasan sentimen anti pemerintah oleh kelompok teroris. 3. Pemerintah Amerika Serikat mendefinisikan sebagai keamanan negara dari aksi teroris merupakan tanggung jawab bersama. 4. Pada Maret 2002, pemerintah federal Amerika Serikat memberikan tingkat kesadaran kemungkinan calon teroris. Hal ini akan diputuskan oleh pemerintah melalui informasi dari intelijen. 5. Terdapat beberapa tingkatan dalam kondisi ini, yaitu analisis keamanan. 1. Masing-masing mewakili tingkat kewaspadaan, persiapan, dan tanggapan yang berbeda-beda. 2. Sistem ini penuh dengan praktik reaksioner sugesif yang akan membantu lembaga manapun menghadapi serangan, tetapi aparat hukum sedang mencari cara untuk mengidentifikasi serangan, bukan hanya menanggapi. 3. Menurut web Gedung Putih Departemen Keamanan Dalam Negeri, situs 2002 CIA akan terus mengumpulkan dan menganalisis kecerdasan luar negeri untuk menangani aksi teroris. 4. Sejak 11 September 2001, proses komunikasi dan intelijen telah ditetapkan di garis depan kampanye anti-terorisme yang berhasil. 5. Keberhasilan itu didapatkan dari USA Patriot Act of 2001, yang secara resmi dikenal sebagai Persatuan dan Kekuatan Amerika Serikat dengan menyediakan alat yang tepat yang diperlukan untuk mencegah dan Undang-Undang Hambatan Terorisme 2001. 6. USA Patriot Act memiliki banyak peran dalam perang melawan terorisme, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, 01 melacak, memantau, dan memotong keuangan sangatlah penting alat dalam perang melawan terorisme. Pada Oktober 2002, pemain internasional yang agresif upaya penegakan hukum mengakibatkan pembekuan 113 juta dolar teroris aset di 500 rekening bank di seluruh dunia. Dengan banyak aktivitas di barat negara, termasuk 35 juta dolar di Amerika Serikat. 02 Ada ribuan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat dengan 50 set undang-undang negara bagian yang bervariasi, dan banyak lagi dapat diartikan sebagai insiden keamanan dalam negeri atau terorisme menjadi diklarifikasikan sebagai kejahatan. 03 Kunci untuk menangani kasus ini yaitu komunikasi terbuka, informasi rinci, penyelidikan proaktif, dan penggunaan personel analitis dan intelijen yang sangat terlatih. 04 Organisasi teroris
berbasis internasional dan domestik umumnya memiliki satu kesamaan. Kebutuhan pendanaan berdasarkan kebutuhan kritis ini mungkin terbaik pendekatan untuk menangani terorisme adalah melacak uang dan keuangan. Selanjutnya, masalah penegakan hukum. 1. Menangani terorisme adalah hal baru dalam penegakan hukum, dan jumlahnya banyak kekhawatiran baru yang dihadapi oleh lembaga dan manajer pemerintah. 2. Ada banyak kekhawatiran di luar anggaran yang harus dihadapi oleh penegakan hukum, personel, dan lembaga tentang keamanan dalam negeri dan analisis terorisme. 3. Berbagai informasi dan intelijen oleh analisis, penyelidik, dan agen kontra terorisme sangat penting dan mungkin menimbulkan kekhawatiran terbesar bagi penegakan hukum di semua tingkatan. Selanjutnya ada koordinasi, pelatihan, dan kesadaran. 1. Koordinasi kegiatan penegakan hukum di antara berbagai instansi adalah sesuatu yang dilakukan setiap hari. 2. Semua anggota di agensi adalah bagian dari solusi, dan agar bernilai, mereka perlu memiliki pengetahuan masalah yang sedang dihadapi dan dididik. 3. Pemerintah dan lembaga penegakan hukum harus menyelidik kejahatan, menyadari kebutuhan untuk mengoordinasikan dan melatih personel mereka sebagai mereka menghadapi aktivitas teroris potensial dan kejahatan rasial terorganisir. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.